รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Taya, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembelajaran kita kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menyatakan bulan di dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang bagaimana sih untuk menyatakan tahun di dalam bahasa Thailand? Apakah sama pernyataan tahun di dalam bahasa Indonesia dengan tahun di dalam bahasa Thailand? Yuk kita bahas. Di sini kita temui yang namanya pembacaan Surya Khati. Surya Khati. Apa sih Surya Khati ini? Diterapkan oleh Raja Chulalongkorn atau Raja Rama kelima pada tahun 1888 Masehi sebagai versi siam dari kalender Gregorian. Merupakan kalender resmi di Thailand. Jadi kalender di Thailand menggunakan kalender ini ya saat ini. Nah, meskipun kalender lunar di Thai itu masih terus dipakai, namun tahun-tahun sekarang itu dihitung dalam era Buddha atau Buddhist era yang menggunakan Koso atau Hutat Sakala, yaitu penambahan 543 tahun lebih besar dari penanggalan Masehi pada saat ini atau Krit Sakarat. Nah, untuk memudahkan atau kalender-kalender umumnya menampilkan tahun Masehi dalam angka Arab dan juga angka-angka Tionghoa. Nah, ini adalah penjelasan dari macam-macam kalender yang digunakan. Sama juga ya untuk penjelasan angka yang berwarna merah itu menandai hari Minggu dan juga hari raya di Thailand. Untuk gambar Buddha itu menandai Bodhisattva atau Wan Pra atau hari Buddha ya. Tablet merah dengan tulisan Tionghoa putih menandai bulan baru dan bulan purnama dari kalender Tionghoa yang umumnya berbeda satu hari dari hari yang di Thailand. Nah, gambar coretan biru menandai hari penarikan lotre nasional dan dibuat untuk meramalkan angka bagi 3 digit terakhir dan 2 digit hadiahnya. Misalnya 678 pada tanggal 15, 538 pada tanggal 19 dan juga 2576 pada tanggal 31 Agustus 2004. Nah, tanggal-tanggal kalender lunar Thai itu muncul di bawah tanggal-tanggal kalender solar. Nah, orang Siam biasanya menggunakan dua kalender, satu suci, yang lainnya populer dalam makna klasik itu vulgarnya. Nah, era vulgar atau era minor itu kita sebutnya Chula Sakarat. Chula Sakarat dianggap ditetapkan ketika pemujaan Gautama pertama kali diperkenalkan dan bertepatan dengan kalender Burma tradisional. Ya, tahun baru, di mana tahun kalender baru dimulai dan dibilang tahun kalender bertambah asalnya bertepatan dengan tanggal yang dihitung untuk Songkran. Ketika matahari berada pada rasi bintang Aries, yaitu pada astrologi pertama pada zodiak sebagaimana dihitung dengan astrologi sidereal, sehingga tahun kalender dimulai pada 11 April 1822, sebagaimana disebut sebelumnya Rama ke-6 memindahkan permulaan tahun kembali pada 1 April pada tahun 2455 Buddha Eras atau 1912 Masehi. Pada tanggal 6 September 1940, Perdana Menteri Pi Bun Song Kham mengeluarkan dekret 1 Januari 1941 yang ditetapkan sebagai permulaan tahun 2484 Buddhist era. Sehingga tahun 2483 Buddhist era hanya mempunyai 9 bulan untuk mengkonversi tanggal dari 1 Januari sampai 31 Maret. Sebelum tahun itu, angka yang ditambah atau dikurang adalah 542, selain itu 543. Nah, misalnya di sini ya kita lihat. Di sini ada dari bulan 1 sampai bulan 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12 baru masuk lagi. Ini di tahun 1939, baru di next tahunnya ada 1940. Nah, ini adalah untuk pernyataan bulannya dari bulan 1 dia sampai bulan 12 atau dari bulan Januari sampai dia bulan Desember. Nah, di sini adalah penahunan Masehi, dia 1939 dan juga 1940. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa dia di era Buddhis atau Buddhist era ya, dia di sini diberi penambahan tahun yaitu 543 tahun atau 542 tahun. Antara 543 dan juga 542 ya. Sini 542. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada tahun 1939. Nah, kalau misalnya 1939 ditambah dengan tambahan tahun Buddha 542, itu akan menghasilkan tahun era 2481. Begitu juga kalau kita tambah dengan 543.
dengan tambahan tahun muda itu di 1939 akan menjadi 2482. Begitu juga untuk tahun Masehi berikutnya yaitu 1940. Kalau misalnya kita tambah dengan tahun Buddha 542, itu akan menjumlahkan hasilnya 2482. Dan selanjutnya kalau kita tambah dengan 543 tahun, itu akan berubah menjadi 2483 tahun. Nah, inti dari penjelasan panjang kali lebar tadi itu apa? Nah, intinya, simpelnya adalah tahun Masehi ditambah dengan 543 itulah tahun yang ada pada kalender di Thailand. Misalnya, kalau sekarang itu tahun 2022, lalu untuk tahun di Thailand sekarang itu tahun berapa? Maka kita tambah aja dengan angka 543 tahun. Maka inilah hasil yang nantinya akan kita dapatkan apabila kita mencari tahun berapakah sekarang di Thailand. Itu tahun 2565. Inilah tahun di Thailand sekarang. Oke, saya rasa untuk tahun cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu bagian C, yaitu penulisan tanggal dalam bahasa Thailand. Nah, untuk penulisan tanggal dalam bahasa Thailand juga memiliki format-format yang harus kita ikuti. Ada dua ketentuan, yaitu penulisan lengkapnya dan juga penulisan tanpa penulisan era tahun atau putat sakalannya. Nah, untuk penulisan lengkapnya itu kita tulis hari, tambah kata ti, lalu tanggal, disertai dengan bulan, tambah poso. Ini merupakan penunjuk bahwa itu adalah menggunakan kalender tahun Thailand. Lalu di sini kita tambahkan tahunnya itu berapa, ditambah dengan 543, sesuai pembahasan kita tadi. Nah, contohnya di sini adalah hari. Di sini kita ambil hari Selasa ya. Kalau misalnya dalam penulisan Thailand itu wajib kita ambil T, lalu tanggalnya 12 bulan Februari dan juga tahunnya 2018. Kita lihat penulisan dalam bahasa Thailand. Hari di sini kita ambil kata Wan Angkan untuk menunjukkan hari Selasa. Lalu harus ada kata T ya. Baru kita ambil tanggalnya yaitu 12. Baru kita masukkan bulannya, yaitu Februari, atau dalam bahasa Thailandnya kita sebut dengan Kumpapan. Selanjutnya Poso untuk menunjukkan tahunnya. Lalu 2018 ditambah dengan 543 itu sama dengan 2561. Jadi bisa kita baca Wan Angkan Ti 12 Kumpapan Poso 2561. Oke, ini adalah untuk format lengkapnya dalam penulisan tanggal dalam bahasa Thailand. Di sini ada dijelaskan Poso adalah singkatan dari Putat Sakarat, yang artinya adalah era Buddha. Nah, untuk format berikutnya yaitu format tanpa ini tadi, tanpa Poso atau Putat Sakarat ini. Bagaimana kalau misalnya tidak ada ini? Ya, sama juga hari, kita tuliskan harinya apa? Ki, lalu tanggal, bulan, dan juga tahun. Tanpa kita tambahin ini ya, tanpa tinggal kita tambahin Putat Sakarat atau Poso. Nah, harinya hari Selasa, Wan Angkan. Kita tambah kata ti di sini, baru tambah tanggalnya. Ya, tanggalnya di sini 12 ya. Jadi di sini juga harusnya 12 ya, i 12. Jadi Februari, Kumpapan. Setelah itu tahunnya 2018 sama kita tambah dengan 543, jadi hasilnya adalah 2561. Jadi bisa kita baca hampir sama sih seperti yang tadi. Cuma di sini format tidak lengkapnya atau format tanpa Poso atau penahunan di Thailandnya atau Putat Sakalan. Ini adalah format lengkapnya. Jadi kalian mau pakai format lengkap atau format yang tanpa tahunnya juga boleh. Tapi saya sarankan pakai format lengkap untuk situasi formal. Kalau misalnya untuk kalian-kalian aja yang formatnya ya terserah pakai yang tidak pakai tahun juga bisa. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap apa yang kita pelajari tadi bisa membawa manfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu diulang pembelajarannya agar semakin ingat dan juga paham. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Khop kun krab.